Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, khususnya buat mahasiswa saya perkuliahan pemrograman Web 2. Baik, pada video kali ini saya akan melanjutkan materi kita mengenai modeling data di Coordinator 4. Jadi kita coba langsung koneksi database, kita coba insert, update, delete, kemudian nampilin data dari database MySQL. Baik teman-teman, kita langsung saja. Kemarin kita sudah membuat nama project yaitu latihan strip CI4. Anggap saya seperti ini. Silakan open with code saja, codingnya, foldernya gitu ya. Kemudian langkah pertama yang kita lakukan terlebih dahulu adalah kita konfigurasi koneksi database-nya. Ada dua cara sesuai dengan pengalaman yang sudah saya cobakan. Yang pertama yaitu silakan edit file env atau environment. Teman-teman bisa double klik environment ini. Kemudian di bagian line 52 sampai line 56 itu dinonaktifkan saja, dihapus saja tanda pagarnya. Ya. Kemudian konfigurasi koneksi database-nya. Ya, apa nama database-nya, kemudian apa usernya, biasanya defaultnya root ya, kalau menggunakan Zapier atau WAMP. Kemudian passwordnya apa, kalau dipakai password. Kemudian kalau port dari MySQL kita defaultnya awalnya 3306, ini kan defaultnya 3306. Jadi kalau misalkan port database kita itu berubah, silakan tambahkan perintah seperti berikut: database default, kemudian port sama dengan berapa port dari MySQL-nya. Jadi sebenarnya tanpa ini defaultnya adalah 3306. Jadi kebetulan di laptop saya database-nya MySQL-nya itu portnya 1309. Jadi saya tambahkan perintah ini ya. Kemudian nama database-nya saya buat nanti db latihan, password-nya ya ini. Nah, gitu ya. Baik, untuk khusus para mahasiswa saya, database-nya harus wajib menggunakan nomor BP masing-masing. Tambahkan nomor BP masing-masing. Contohnya saya punya nomor BP DB09101169. Nah, jadi semua database, nama tabel, nama field itu wajib menggunakan nomor BP Anda masing-masing. Baik, ini silahkan di-save. Kemudian, langkah kedua, teman-teman juga bisa konfigurasi database pada file yang ada di folder app, kemudian config, kemudian database. Nah, perbedaannya apa? Saya anjurkan, kalau menurut saya sih ya, saya anjurkan teman-teman konfigurasi kedua file ini aja. Karena kalau cuman ini doang, kita nggak akan bisa memanfaatkan modeling data yang ada pada Coordinator 4. Nah, jadi ya, di Coordinator 4 yang terbaru sekarang, itu ada namanya modeling data. Itu konfigurasi database-nya harus di environment. Saya udah coba, ini nggak saya konfigurasi, kemudian cukup ini saja. Ketika saya menggunakan modeling data, fitur dari Coordinator 4 ini, terjadi error, katanya koneksi database nggak ada katanya. Jadi saya coba di bagian environment, ternyata bisa gitu ya. Jadi kalau misalkan ini aja yang kita konfigurasi, tidak pakai ini, teman-teman bisa menggunakan tutorial atau petunjuk yang ada pada Coordinator 4, itu mengenai working with database. Jadi nggak pakai modeling data. Nah, jadi mudah-mudahan teman-teman paham ya maksud saya seperti ini. Jadi kalau bisa konfigurasi aja kedua file ini, environment dan database.php. Jadi username-nya saya buat root ya, saya samain ya, nama database-nya db latihan. Tambahkan nomor BP bagi mahasiswa saya. Kemudian saya kebetulan port saya itu berubah. Saya ganti port MySQL-nya. Sudah ya. Baik, jika sudah, silakan buat database. Saya kebetulan menggunakan tools yang namanya SQLiok. Nah, jadi teman-teman silakan buat database baru silakan buat database. Saya menggunakan SQLiok. Bentar, sini saya tutup aja dulu ya. Nah, sip. Silakan buat database DB latihan. Kebetulan saya menggunakan SQLiok, teman-teman. Create aja database-nya. Create database. Ya, kalau menggunakan
apa namanya kalau menggunakan PHP MLBin ya. Mudah-mudahan teman-teman paham ya di sini ya. Baik, kemudian tabelnya kita buat tabel anggota. Silakan ini saya coba zoom. Oke ya. Ini ingat pada mahasiswa, ini nama tabelnya wajib tambahkan nomor PP. Tambahkan nomor PP masing-masing, misalnya 09, 10, 99 gitu ya. Jadi, kemudian fieldnya, ya silakan di pause saja. Ada field anggota kode, anggota nama, anggota JK, anggota alamat, anggota telepon, anggota foto. Nanti foto ini kita coba menggunakan fitur upload yang ada pada Coeditor 4. Jangan lupa anggota kodenya ditambahkan centang di sini. Kita aktifkan bahwasanya ini adalah primary key. Nah, gitu ya. Baik, nggak ada lagi. Silakan di save. Ingat, satu lagi, field itu wajib menggunakan nomor PP masing-masing. Jadi, nama tabel, nama database, nama field itu tambahkan nomor BP masing-masing. Ya, supaya kalian tidak copy paste coding nanti ya antar sama teman. Baik ya, kita coba. Jika sudah, silahkan di save. Ya, ini sudah saya buat. Selanjutnya, kita kembali ke Visual Studio Code. Selanjutnya kita coba buat models. Ya, kita buat model. Klik kanan, new file yang ada di app models. Kita buat sebuah nama file model anggota.php. Ingat, nanti semua nama file yang ada di folder models dan controllers itu huruf awalnya huruf kapital. Wajib ya, wajib. Jadi memang itu udah ketentuan dari frameworknya. Jadi huruf awalnya huruf wajib huruf kapital. Kemudian model kita cukup copy coding aja. Kita buka di modeling data using Coeditor models. Teman-teman cari scroll ke bawah ya, hanya ini. Kita copy saja nih. Kita copy saja. Kita pastikan di sini. Nah, gitu ya. Nah, kemudian nama kelas itu kita ganti dengan sesuai dengan nama file kita. Model anggota. Ya, para mahasiswa saya nggak perlu pakai nomor PP ya. Cukup di bagian database saja. Database, field, database, tabel, dan field-fieldnya. Kemudian kelas model anggota sama dengan nama file wajib. Kemudian yang kita tambahkan, kita rubah di sini. Sesuaikan nama tabel kita, anggota. Kemudian field primary kita, anggota kode. Nah, ini maksudnya adalah di modeling data bagian di Coeditor 4 ini dia ada fitur kita ketika membuat CRUD itu lebih mudah malah. Cukup mengetikkan perintah ini, maka semua metode yang berfungsi untuk menampilkan data, insert data, update, delete cuman hanya satu baris saja. Nah, gitu ya. Jadi kita biasanya kalau di CE3 nggak perlu kita sebutkan field-field apa aja yang wajib disimpan gitu ya. Di sini di modeling data itu ada juga fitur validasinya. Nah, ada validasi MISEX dan sebagainya. Banyak sekali fitur yang ada pada modeling data di Coeditor 4 ini. Jadi yang defaultnya kalau saya cukup ini doang gitu ya. Ini saya matikan aja codingnya sampai ke bawah. Gitu ya. Saya tekan Control Slice. Nah, kalau ini gunanya untuk menyimpan ketika Anda menghapus, mengedit atau menambahkan sebuah record, itu otomatis akan kesimpan time-nya, waktunya. Anda menyimpan anggota ini tanggal berapa, jam berapa gitu ya. Cuman kita cukup aktifkan jadi true, kemudian tambahkan field create, update add, dan delete add. Nanti kita coba ya. Mudah-mudahan kalau ada waktu saya coba ini. Baik, kemudian allow field itu sebutkan aja nama fieldnya semuanya. Jadi field-field ini adalah yang nanti wajib disimpan. Nah, anggota JK, kemudian di sini anggota tel, anggota alamat. Nah, ini sebutkan nama fieldnya. Kalau teman-teman mahasiswa saya itu tambahkan nomor BP masing-masing. Sudah? Selanjutnya kita buat controllers. Klik kanan ya di sini bagian controllers. Klik kanan foldernya. Kita buat nama controller itu anggota.php. Oke. Nah, di sini kita cukup copy aja perintah dari home. Ya, ini kita
blok saja, kemudian kita copy, kita pastikan. Nah, sudah ya. Ini kita tutup saja. Ingat, ini di Visual Studio Code kalau masih bulat di sini, lihat ya. Kalau ada tanda bulat di apanya di filenya itu berarti filenya belum disimpan. Jadi pastikan disimpan dulu, tekan Ctrl S, Ctrl S. Nah, jadi otomatis bulatnya hilang gitu ya. Jadi pastikan bulatnya hilang, bahwasanya file itu sudah disimpan. Selanjutnya, class home ini kita rubah jadi nama file kita anggota. Namespace artinya bahwasanya file ini terletak di sebuah folder app, folder controllers, itu artinya. Itu menurut saya sih ya, mungkin teman-teman yang punya berpendapat lain boleh juga. Selanjutnya, kita panggil model anggota ini dengan perintah use, kemudian app backslash, kemudian models, kemudian model anggota. Nanti kita akan memanggil kelasnya. Nah, ini memanggil filenya saja dulu. Kemudian di function index kita coba menampilkan data. Terlebih dahulu kita buat sebuah variabel, misalnya variabelnya apa namanya? Anggota ya. Anggota sama dengan new kelas model anggota. Ya. Ingat kalau misalkan ini nggak ada, maka kelasnya nggak bisa dipanggil. Jadi kita panggil dulu filenya. Nah, hampir sama kalau teman-teman yang belajar CI3 itu hampir sama kayak this string this load model apa nama filenya, hampir sama seperti itu. Baik, kemudian kita di modeling data itu ada sebuah metode yang namanya find untuk mengambil sebuah data, finding ya. Ada find column, ada find all. Kalau find all ini mengambil semua kolom, kalau find column itu kolom-kolom tertentu saja. Kalau find ini mengambil salah satu ID atau primary key, atau hampir sama kalau query-nya select bintang from anggota where gitu ya. Seperti itu kira-kira. Baik, kita akan coba menggunakan sebuah metode. Misalnya kita ambil data anggota sama dengan variabel anggota, kita panggil metode find all. Ya, kita ambil semua datanya. Kita coba, kebetulan di CI4 ini ada nama metode namanya dd. Gitu ya, dd, kemudian variabel ambil data. Pengganti dari vardam. Sebenarnya pengganti dari vardam sebenarnya di PHP. Jadi di CI4 ini ada metode namanya dd ya. Oke, ini kita hapus saja nih. Kita coba, kita jalankan proyek kita terlebih dahulu. Kalau teman-teman menggunakan PHP Spark Surf bisa di sini ya. PHP Spark Surf. Kita coba dulu. Oke. Ini saya copy ya. Ctrl klik. Terus 80. Nah, untuk memanggil kode controller anggota, kita tambahkan slash anggota kayak kemarin ya, ketika belajar controller sama roots. Kita enter, nah gitu ya, udah ketemu datanya. Kita lihat, kita klik di sini, ternyata ada 6 data, ada array 6 data. Jadi kalau menggunakan dd yang metode dengan metode dd tadi, itu otomatis tampilan seperti ini. Nah, kalau vardam gimana? Saya coba vardam ambil data anggota. Saya refresh. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kan nggak bagus ya tampilannya. Kalau pengen tampilannya bagus, kita gunakan metode dd. Gitu ya. Jadi kelihatan di sini dalam bentuk tabel ya, dalam bentuk kontennya. Jadi kita tinggal konversi ke dalam bentuk HTML aja lagi. Nah, sudah, datanya sudah tampil. Selanjutnya, ini kita matikan dulu. Nggak usah kita gunakan. Selanjutnya, kita akan menampilkan data menggunakan view. Atau menggunakan tag HTML, tapi letaknya di view. Nah, caranya adalah, terlebih dahulu kita buat sebuah variabel data, yang mana variabel data ini akan kita kirimkan ke view. Di dalam variabel data, kita tipenya array, ada sebuah key namanya, kita buat key-nya data anggota, yang key-nya itu value-nya kita ambil variabel ambil data anggota. Nah, itu maksudnya.
Jadi key ini akan jadi sebuah variabel nanti di view. Nah, jadi kita akan buat view, return view, kita kembalikan ke view, yang mana nanti di view kita buat sebuah variabel anggota, folder, kita buat folder anggota, kemudian kita buat file view data.php. Kita panggil, kita tambahkan parameter lagi, variabel data. Ops, sudah. Jadi ini artinya kita akan nanti buat sebuah folder view, folder anggota di view, ya. Kemudian baru di dalam folder anggota kita buat file baru view data.php. Jadi kita Ctrl B di sini, kita buka view. Nah, kita bisa langsung di sini klik kanan folder view-nya, new file. Otomatis kita bisa membuat folder anggota, folder slice, kemudian buat file view baru, view data.php. Enter. Jadi otomatis kita membuat folder di sini. Nah, gitu ya, enak ya kalau di Visual Studio Code. Di view data, di sini kita tambahkan tag HTML, cukup tanda seru, enter. Nah, teman-teman kalau masih bingung kenapa perintah, setiap saya ngetik perintah di Visual Studio Code ini otomatis dia rapi sendiri gitu ya, ada apa namanya, otomatis ada perintah-perintah yang muncul. Itu saya menginstal sebuah ekstensi di sini, namanya pertama HTML. Teman-teman bisa dicari aja HTML5 ya, HTML5 cari aja di sini ya, HTML5. Di sini saya menggunakan HTML snippet ya, yang saya udah install. Kemudian ada juga cari yang namanya PHP, cari IntelliPens, yang ini IntelliPens, ini install, kemudian konekkan PHP yang ada Visual Studio Code ini ke Zampy kita. Nah, oke, silahkan diinstal aja ini. Jadi teman-teman, ini saya bloknya, saya perbesar. Yang tidak ada tulisan install berarti udah keinstall di saya. Silahkan di pause saja, cari aja nanti diinstal aja ini. Nah itu ya, yang perlu diinstal yang nggak ada tulisan installnya. Kita samain aja di yang ada di laptop saya. Juga jika sudah keinstall, bagaimana cara ketika ngetik perintah PHP itu lebih mudah, otomatis rapi sendiri gitu ya. Silakan nanti cari nih manage, kemudian ambil extension ya, klik ini, mana dia, nggak muncul ya, bentar, oh maaf, di setting gitu ya. Nah, cari aja search PHP, kita cari lagi, kemudian Anda cari yang PHP validate executable page, klik ini. Gitu. Ini ya, tambahkan perintah yang dua ini. Ini dia. Jadi teman-teman silakan cara menambahkannya. Jadi tambahkan aja perintah ini PHP validate executable page ya, php.executable page. Kebetulan saya dapatnya dari Google juga. Kemudian page ini dari mana? Nah, cari PHP kita. Misalnya kalau teman-teman menggunakan Zampy atau WAM, kebetulan saya menggunakan, anggap saja pakai ZAM. Jadi saya bukan, ini Zampy 7 saya di mana ya? Nah ya ini. Cari Zampy, kemudian cari PHP, kemudian Anda arahkan ke sini. Kemudian klik backslash ya, cari php.exe. Nah, ini dia. Anda copy aja ini. Ya, copy. Kemudian back lagi ke sini. Pastikan di sini. Contohnya saya ambil aja ini ya. Saya pastikan di sini. Nanti ada merah, backslash-nya harus 2 kali di sini. 2 kali. Oh, maaf. Di sini satu lagi. Gitu ya. Gampang aja. Sama ya, di atas tinggal samain aja di atas. Ya ini. Kita pastikan di sini. Sudah ya. Lebih enak kalau pakai ini, otomatis dia perintah kita merapikan sendiri gitu ya. Nah, saya back lagi ya. Oke, kita tutup. Oke, sudah. Jika sudah, kemudian di bagian di sini PHP validate run, tambahkan aja on save. Nah, otomatis dia akan merapikan perintah kita ketika di save.
Gitu. Oke, sudah ya. Kita langsung saja kita back lagi ke view data. Sudah. Jadi otomatis dia merapikan. Jadi kalau misalkan berantakan, contohnya gini, ya saya save, dia merapikan sendiri gitu ya. Enak gitu. Baik. Selanjutnya di view data kita tambahkan sebuah perintah tag. Misalnya di komen ini kita buat misalnya data anggota. Kemudian di body-nya kita buat center aja supaya ke tengah semuanya. Kemudian kita tambahkan tabel, tag tabel. Kemudian supaya bordernya itu enak dipandang, tambahkan style border collapse. Isinya collapse. Kemudian tambahkan atribut satu lagi namanya border 1. Oke, kita buat di head. Di sini kita buat kolomnya dulu. Pertama kolom misalnya nomor, kemudian kode anggota, ya, kemudian nama anggota. Oke, kita buat ini anggota kolomnya ya seperti ini. Kemudian tambahkan lagi satu untuk aksi. Ada kolom nanti update dan delete. Oke, kita simpan. Oh, kenapa nih ada TR? Oh ya, ini TH ya. Simpan. Oke, sip. Nah, kita coba jalankan dulu. Mudah-mudahan nggak ada error. Kita refresh di sini. Nah, sudah ya. Sudah muncul datanya. Oke, sip. Selanjutnya, kita buat untuk menampilkan data. Gunakan di dalamnya tag dbody. Nah, di bagian tag body, kita buat perintah PHP. Untuk menampilkan data menggunakan tag PHP. Kemudian kita terlebih dahulu kita buat sebuah variabel nomor untuk membuat nomor urut. Kemudian untuk menampilkan data kita gunakan perintah for each karena datanya berulang-ulang. Kemudian di dalam for each, variabel key yang ada pada controller tadi yang ini akan menjadi sebuah variabel di view yang saya bilang tadi ya. Maka kita buat variabel data anggota as variabel row. Nah, jadi bahasanya seperti ini. Yang key data anggota kan sudah mengambil variabel ini ya. Yang mana variabel ini berisikan sebuah perintah method select bintang from nama tabel. Jadi banyak kolom gitu ya. Jadi di view nanti kita gunakan for each as row, artinya kolom-kolom yang ada tertampung dalam variabel ini dipecah satu-satu, ditampung dalam variabel row. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau bahasa saya seperti itu. Jadi di sini tambahkan juga nih string nomor plus plus. Nah, kemudian tambahkan for each and penutupnya and for each. Kalau penutupnya titik koma, kalau for each-nya titik 2. Oke ya. Kemudian di sini kita enter aja ke bawah. Kita buat tr. Kolomnya titik. Nah, di sini kolomnya kita bisa menggunakan perintah simple saja pada PHP. Nih. Ini echo ya, string nomor. Artinya hampir sama seperti ini untuk singkatannya. Nah, gitu ya. Untuk singkatannya seperti itu. Jadi kalau pengen singkat ya seperti ini aja. Kalau satu line gitu ya. Baik, kemudian untuk menampilkan kode anggota kita bisa menggunakan perintah echo row. Kita ambil fieldnya anggota kode. Nah, kita tes nih, jalan nggak? Nah, jalan ya. Kalau ada error, pastikan dulu ini adalah field yang ada pada tabel kita. Gitu ya. Kalau field berarti Anda mahasiswa saya itu pakai nomor BP masing-masing. Oke, sini saya copy aja berapa nih 5 ya. Anggota kode, anggota nama, kemudian anggota JK, jenis kelamin, kemudian apa lagi? Alamat, kemudian telepon. Oke, di sini aksi ya. Aksi ini nanti ya. Kita simpan. Baik, kita refresh lagi hasilnya. Nah, jalan ya. Alhamdulillah. Baik, kemudian kalau pengen nambahin cell padding supaya enak dipandang tabelnya, kita tambahin 5. Nah, gitu. Sip.
Sudah ya? Sudah jalan. Selanjutnya kita coba tambahin data. Nah, tambahin data. Kemudian kita back ke view data. Di bawahnya ini tambahkan button. Kita kasih tanda paragraf. Kita buat button, tipe button. Nah, gini. Kita buat tambah data. Kita refresh lagi. Nih, ketika diklik, kita buat aksinya kemana? Nah, kalau tipe button, aksinya sesuai dengan atribut on click yang kita buat. Ya, event apa yang kita buat. Jadi ketika diklik, eventnya harus kita sisipkan perintah sedikit JavaScript. Ya. Window, location, sama dengan, kutip 1-2 kali. Kemudian kita arahkan kemana? Slice, ke controller anggota, method, input atau tambah misalnya. Jadi artinya ketika diklik, kita arahkan ke controller anggota, ke metode tambah. Jadi kita back lagi, kita refresh, kita klik. Nah gitu ya. Lihat, katanya metode tambah nggak ada. Ya berarti kita buat dulu metode tambah. Sini kita buat public function tambah. Oke, ini return value-nya kita copy aja nih. Ini nggak ada variable ya, karena nggak ada variable yang kita kirimkan ke ke view. Oh ya maaf, ini nggak pakai ekstensi sebenarnya. Ini nggak pakai ekstensi. Oke ya, view data kita ganti dengan form tambah. Sip, di view di sini di dalam folder anggota kita new file. Kita buat file form tambah.php. Nah, di form tambah sama aja. Kita buat HTML. Di sini form tambah anggota. Nah, di bagian bodinya kita buat center aja. Ya. Kemudian kita buat tabel. Kita buat form dulu ya. Form method method post. Kemudian aksinya kemana? Nah, aksinya ke controller anggota, kemudian simpan. Baik, di sini. Kemudian baru kita tambahkan tabel supaya rapi nih form. Ya, bordernya kita kasih aja 0. Udah, nggak perlu pakai t-head ya. tr, kemudian td kita buat langsung kode anggota dan td lagi. Nah, titik 2 misalnya. Kemudian kita buat input di sini. Input tipe teks yang mana nanti kita buat name-nya kode anggota. Ya. Kemudian size itu panjang dari text box-nya kita buat misalnya 10. Karena di field-nya ini kode anggota cuman menampung 5 karakter, itu kita buat max length 5. Nah, gitu ya. Kita refresh dulu, jalan nggak? Oke, jalan. Jadi ketika buat nih, gitu ya. Selanjutnya, ini kita copy saja supaya cepat. Tambahkan nama anggota. Oke. Kemudian apalagi Jenkel ya, jenis kelamin Jenkel. Di sini kita akan menggunakan input tipe radio pilihan. Name-nya kita buat Jenkel. Oh ya, ini size-nya kita ganti dengan 20, nggak usah pakai max length untuk input nama. Kita pakai max length karena nama itu panjang. Sudah, Jenkel ini kita hapus. Value kita buat L laki-laki, ini laki. Oke, kemudian kita break, kita enter. Ini kita copy saja. Kemudian kita ganti dengan perempuan. Kemudian value di sini kita ganti dengan P. Oops. Sudah. Ya. Jadi ketika refresh, pilihannya gini.
Oke ya, klik. Jadi kalau misalkan name-nya berbeda, misalnya sini 1 ya, ini nggak bisa dipilih ini kecentang kedua-duanya nih. Nah, gitu ya. Paham, mudah-mudahan teman-teman paham sampai di sini. Oke, sip. Selanjutnya input apa lagi? Telepon ya. Kita input telepon, kemudian teks tetap di sini telepon, size 20. Ini 10 aja kita buat. Kemudian input alamat. Di sini alamat kita ganti jadi text area. Di mana ada atribut alamat, name-nya, ID-nya 0, cost-nya 30, rows-nya 10. Ini lebar dan panjangnya. Kita refresh. Gitu ya. Ini alamat. Selanjutnya tambahkan tombol submit di add. Untuk kolom pertama kita kosongin, kolom kedua kita kosongin juga, kemudian kolom ketiga baru isi button tipe submit. Ya, gitu ya. Dan simpan data. Nah, tolong bedakan kalau input tipe submit dengan input tipe button. Kalau tipe submit dia akan mengeksekusi, ini saya refresh ini, dia akan mengeksekusi tergantung dari aksi di dalam form. Nah, jadi pastikan button yang tipe submit itu berada pada di dalam tag form. Ya, kalau di luar, jadi kalau ketika klik ini, nah gitu ya, not found, dia langsung ada aksi di sini. Jadi kalau misalkan apa namanya di luar, contohnya saya buat di luar ini, di luar tag form, itu belajar HTML dasar. Maaf, saya back lagi, saya refresh. Ketika diklik ini, nggak ada aksi apapun. Nah, beda dengan tipe button. Kalau tipe button tergantung dari aksi on click yang kita kasih. Ini sini. Ini dia. Menggunakan JavaScript. Gitu. Baik. Kita bisa dua cara ya. Pengen input tipe submit atau button. Contohnya kayak gini. Input tipe submit. Value simpan data. Ini hampir sama kok. Sama aja fungsinya. Kalau button gimana? Tinggal rubah aja nih button. Ya. Oke, sip. Ntar. Kemudian kita buat button tipe button. Kita buat kembali. Dimana ketika diklik window location, di sini anggota index. Nah, gitu ya. Saya refresh. Ketika diklik kembali, dia akan kembali ke index. Oke ya, mudah-mudahan paham. Sip. Selanjutnya kita buat sebuah metode simpan di sini. Metode simpan public function simpan. Nah, kita terlebih dahulu mengambil name dari inputan. Baik, saya ulang lagi. Terlebih dahulu kita tampung dulu inputan dari form, ya. Caranya dalam bentuk variabel di controller. Jadi contohnya kita terlebih dahulu buat variabel, misalnya kode anggota. Jadi biasanya saya variabel ini saya sesuaikan dengan name yang ada, ya, bukan field ya, name dari inputan. Dalam variabel kode anggota saya tampung nilai dengan perintah metode string this request dengan metode getVar, v-nya besar ya. Kemudian name dari inputan, kode anggota. Nah, itu kita ambil nilai dari name kode anggota yang diinputan, kemudian kita tampung dalam variabel kode anggota. Itu artinya. Baik ya. Selanjutnya sama ini kita copy aja 5 buah ya, 3, 4, 5. Kemudian di sini nama anggota gitu ya. Nama anggota ini saya copy, pastikan. Kemudian satu lagi Jenkel ya, Jenkel. Kemudian telepon, di sini lagi alamat. Jenkel sama aja, Jenkel, kemudian telepon. Oke,
Sudah. Kemudian kita simpan datanya dengan metode seperti ini. Kita buat sama ini. Kita panggil dulu kelasnya. Oh ya, supaya tidak berulang-ulang memanggil kelas model anggota yang di setiap function pasti ada ya. Apalagi yang ada fungsi delete, ada fungsi update. Nanti yang ini tetap dipanggil terus. Supaya tidak berulang-ulang, maka yang ini kita pindahkan ya. Kita cut, kita pindahkan ke base controller. Ctrl B di base controller. Nah, kita letak di sini. Paste. Variabel anggota kita tambahkan perintah this. Nah, gitu ya. Di sini katanya error, tidak diketahui nih mana. Maka teman-teman jangan lupa tambahin di atasnya use app models model anggota. Jadi kalau nggak ditambahkan, ini error ya. Nah, merah dia, tidak ditemukan. Oke, kita simpan, kita back ke controller anggota. Maka yang ini kita ganti dengan tambahkan this. Gitu ya. Sudah. Selanjutnya kita back ke metode fungsi simpan. Sini kita gunakan sebuah metode yang namanya insert. Oke, insert. Perintah seperti ini. Kita buat dulu simpan ya. String this anggota. Nama metodenya adalah insert. Insert ke tabel. Oh, nggak ada tabel ya. Insert datanya kita buat array. Di dalam array. Insert pertama field anggota kode. Kita ambil nilainya yang ada dalam variabel kode anggota. Kemudian anggota nama. Di sini nama anggota gitu ya. Kemudian apa lagi ya? Anggota JK jenis kelamin kita ambil yang Jenkel dan seterusnya. Oke ya. Telepon anggota alamat. Oke, sip. Nah, di sini jika string simpannya berhasil, maka kita return, kita redirect tuh ya. Kemudian arahkan ke controller anggota index. Gitu. Jadi jika datanya kesimpan maka back lagi ke index. Gitu ya. Saya refresh sini. Saya buat aja gini ya. Nama anggota misalnya ini perempuan gitu ya. Kemudian Solo. Saya simpan. Oh, apa nih? Nggak berhasil. Return redirect. Kita back lagi. Dia error ya. Kita back. Jalan nggak? Oh, dia jalan nih. Berhasil. Oke ya, dia berhasil nih. Kita cek dulu. Jalan atau enggak ya. Baik ya. Ternyata ada error sedikit. Ini kenapa nih? Kameranya nggak muncul. Sini ternyata yang membuat halaman kosong itu, jadi teman-teman silakan ini matikan aja, nggak perlu ini ya. Oke, kemudian variabel simpannya kita hapus saja. Oke, kita simpan, kita back ke sini, kita refresh ya. Kemudian tambah lagi misalnya Badrun. Simpan. Oke, mana dia Badrun? Oke, siap. Sudah berhasil ya. Alhamdulillah. Oke, untuk video selanjutnya kita coba update dan delete dari menggunakan teknik modeling data yang ada pada C4. Sekian dulu teman-teman, mudah-mudahan teman-teman berhasil. Jika ada kesulitan silahkan tanya melalui WA, bisa juga gitu ya, WhatsApp saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.